Assalamualaikum guys, apa kabar kalian hari ini guys? Hari ini gue mau berbagi cerita tentang hantu barbar dari Amerika Latin. Mulai dari hantu Argentina sampai hantu Brasil yang berhasil buat orang gemetar. Awal-awal gue akan cerita tentang hantu Brasil naik motor, hantu Brasil usilin pasien, hantu Argentina berisik di stadion sampai hantu kakak yang merok adiknya. So, let's check it out. Video ini pertama kali diposting di Twitter oleh akun Bruno Baketa. Video ini viral di Brasil dan masuk portal berita online di sana. Banyak perdebatan serta lelucon yang dibuat tentang video ini dan dijadikan meme. Namun akhirnya kebenaran terungkap saat ada dua orang yang mengatakan bahwa pemilik motor itu telah meninggal 2 hari sebelum kejadian tersebut terekam CCTV. Pemilik motor tersebut bernama Samara yang berumur 13 tahun dan meninggal di Cascavel. Untuk membuktikan kevalidan berita tersebut, Masa News yang merupakan salah satu portal berita online Brasil mengkonfirmasi bahwa menurut warga sekitar sang pemilik motor tersebut telah meninggal 2 hari sebelum pengambilan video dari CCTV. Video ini direkam di Stadion Tomás A. Ducho yang terletak di Buenos Aires dan merupakan markas klub sepak bola Atlético Huracan. Video ini direkam oleh seorang security yang ngos-ngosan karena ketakutan tapi tetap berusaha untuk berani ngecek ke basement nih guys. Jadi awalnya si security ini dengar suara pintu yang dibanting terus-terusan dari arah basement. Sebenarnya dia udah 3 kali turun ke basement, dan tiap dia udah sampai basement berhenti dong suaranya. Nah pas dia denger buat yang keempat kalinya dia mutusin buat videoin. Karena udah kesel juga dia sebenarnya, mana udah lewat jam 11 malam pula. Nah kali ini apesnya pas dia turun, tuh pintu tetap dibanting-banting sama genit yang gak ada akhlak. Kalian bisa lihat dengan jelas, sebelum dia dorong pintu, itu pintu masih kebanting-banting dikit dan bunyi. Tapi pas dia dorong pintunya, ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini, kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ini yang terjadi. Kalau memang ada orang yang banting pintu, pas security buka pintu pasti orangnya ada di balik pintu. Kalaupun orangnya mau kabur, pasti lewatin depan security karena sebelah kanan dekat sama tembok. Aka gak bisa ngumpet di kanan. Tapi ini totally gak ada orang bro. Dan pas dia keliling di dalam buat cek, ada bayangan item yang lewat dong. Aquí dentro no hay nada. Dios, me quiero ir. Me quiero ir. ¿Cómo mierda puede ser que no haya nada? Ay. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro. Kejadian ini berada di rumah sakit cara Brasil. Pertama kali dia mendapatkan video ini dari WhatsApp sepupunya pada saat ibunya dirawat di rumah sakit. Sebelumnya dia pernah coba menceritakan kejadian ini, tapi tentu saja mana ada teman yang mau percaya. Akhirnya dia memutuskan untuk memvideokan kondisi di rumah sakit pada malam harinya. Dan bener aja fenomena aneh yang ada di sana berhasil terdokumentasikan di kamera. Mulai dari tempat cantolan infus pasien yang bergerak mendekati tempat tidur pasien. Tempat sampah yang lagi-lagi ngedeketin pasien. Dan apesnya ketika pasien yang ada di sana udah pada sembuh, kali ini tabung oksigen yang ukurannya gede, dari besi dan pastinya berat juga. Digoyang-goyangin doang amat demit.
Lagi-lagi kisah dihantui arwah kakak. Sebelumnya gue udah pernah upload video cewek Inggris dihantui arwah kakak. Kali ini cewek Brasil dihantui arwah kakaknya yang meninggal di kamar mandi rumahnya. Dan gue heran ini hantu arwah kakak ini kenapa ekstreme banget ya gangguannya, kayak video sebelumnya. Baru aja si investigator supranatural nanya di mana lokasi kamar mandinya, arwah kakak langsung berulah. Dan saat cewek ini mau buka tirai kamar mandi, dari arah dalam seperti ada seseorang yang menyentuh tirai itu dan membuat si wanita lari karena kaget dan takut. Dan akhirnya si investigator mencoba untuk membuka tirai tersebut dengan berhati-hati dan perlahan-lahan. Namun tidak ada apa dua di dalamnya. Saat kameramen menyorot kamar mandi, tiba-tiba cermin yang ada di dalam kamar mandi pecah dengan sendirinya. Vai, filma aí. No espelho também, no espelho. Isso, gente. Sang adik syok akibat kejadian tersebut dan saat tim investigasi mencoba menenangkan terdengar suara panci dari dapur digeprek bukan digebrak. Dan salah satu tim menunjukkan tangannya bahwa dia merinding disco cuy. Calma, respira. Não filma mais ela não, vai pra ali, vai, vou conversar com ela. Olha, pensa em coisas boas, pensa em Deus, tá? Si narasumber menceritakan sebelumnya pastor udah coba buat melakukan pembersihan tapi belum berhasil. Dan 2 minggu setelah pembersihan, situasi malah semakin memburuk. Bahkan di siang hari pun dia takut berada di rumah karena kejadian poltergeist pun semakin ekstrim. Dan tempat yang paling dia takuti adalah kamar mandi. Akhirnya si investigator ini akan melakukan sebuah ritual karena energi di rumah itu sangat berat dan negatif. Sehingga membuat dia mual-mual dan ingin muntah. Dan saat mereka sedang menjelaskan, tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka. Tidak lama kemudian sang kameramen tampak lemas karena takut dan terkena bentrokan energi dari makhluk tak kasat mata. Calma, respira. Segura aquela fumadora, segura. Saat mereka sedang diskusi sambil menjelaskan, tampak salah satu investigator yang berada di ujung melihat ke sikunya yang tampak tersenggol oleh sesuatu yang tidak terlihat. Jika kalian perhatikan baik-baik, di belakangnya ada sosok tipis yang sedang berjalan. Kalian harus melihatnya sampai mata jereng-jereng baru kelihatan. Bahkan gue yang sambil ngedit video ini aja cuma bisa lihat penampakannya samar banget. Akhirnya dia mulai melakukan ritualnya yang disebut Markus dengan cara menurunkan getaran energi dan sedikit kesadaran tubuhnya dengan tujuan untuk menjalin kontak dengan makhluk halus yang ada di situ. Tidak lama kemudian ada suara dari arah laci meja. Dan kemudian 2 laci tersebut terbuka dan tertutup berkali-kali. Dan saat laci itu bergerak-gerak, sang investigator hanya berucap, "Tuhan lebih besar dari kamu dan kami tidak takut padamu." Mereka mengucapkan itu berulang kali. Deus é poderoso, Deus é maior que você. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Deus é muito maior que você. Lalu salah satu investigator mencoba menunjukkan bahwa hantu itu bahkan membuat laci sampai rusak. Sambil gemetar dia mencoba untuk membuka laci tersebut. Quebrou tudo, gente. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Setelah laci itu terbuka, ternyata yang menggerakkan laci tersebut adalah seekor kecoa yang berada di dalam. Sungguh amazing sekali kecoa satu ini. Tá aqui, ó. Quebrou tudo, ó. Tá me tremendo todinho. Aqui, ó. Ó, pra vocês verem, gente. Meu Deus, olha isso aqui, a força que teve agora. Bahkan saat dia mencoba membuka laci atas tersebut, terlihat bahwa laci atas tersebut seret. Tapi kok bisa-bisanya si demit itu gerakin seakan tuh laci lancar jaya dan smooth and silky. Bahkan investigator tersebut bilang, kejadian itu membuatku bergetar.
Tô me tremendo todinho, velho. Tu é doido, cara. Lalu dia memutuskan untuk mengecek kolong meja, untuk memastikan apakah demit tersebut sedang main petak umpet di bawah meja tersebut. Dan ternyata lagi-lagi kosong Esse o lompong. Marcos tá aqui, né? O espírito. Tá aí, gente. Só tem de aranha. Tá aí, ó. Isso é pra vocês verem, Akhirnya ó. mereka memutuskan Vocês viram, untuk mengakhiri vocês viram. investigasi pada hari itu Quebrou- karena sudah quebrou a tidak baik gaveta. untuk kesehatan Né? jantung Tu viu, mereka. Paulo? Tu tá bem, né?